Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk semua taruna. Kita akan melanjutkan kuliah kita tentang praktek meteorologi, terutama poin tentang observasi angin. Ya, jadi pengamatan angin, bagaimana mengamati angin di atas kapal. Ada dua metode. Yang pertama menggunakan visual dan yang kedua menggunakan instrumen. Ada kalanya peralatan pengamatan cuaca di kapal itu mengalami trouble atau kerusakan sehingga kita tidak bisa mengetahui parameter cuaca yang akan diamati, sehingga tetap harus kita lakukan pengamatan dengan menggunakan visual. Nah, untuk visual pengamatan angin ini sebenarnya juga sudah dilakukan, terutama menggunakan windsock ya, atau kantong angin yang ada di kapal, tapi ini tidak efektif karena pada saat kapal bergerak tentunya agak kesulitan mengestimasinya karena tidak ada acuan atau panduannya, sehingga WMO dan IMO juga menetapkan bahwa untuk pengamatan cuaca di kapal harus ada guidance atau panduan, yaitu menggunakan keadaan laut yang kita kenal dengan istilah state of sea gitu ya. Jadi state of sea ini adalah mengamati keadaan permukaan laut saat itu, yang dikenal dengan panduannya menggunakan estimasinya menggunakan skala Beaufort atau Beaufort scale. Ini sebenarnya pelaut Inggris yang menemukan ini gitu ya. Sebenarnya skala Beaufort itu ada skalanya adalah, kita lihat, saat 0 sampai 12 ya. Ini bisa Anda googling juga, banyak ya, 0 sampai 12. Dari calm sampai hurricane. Contoh penggunaannya adalah contoh misalkan kita ambil yang 7 ya, skala 7 itu near gale. Cepat anginnya estimasinya adalah 13,9 sampai 17,1 meter per detik, tinggal dikonversi saja ke knot ya, 1 knot sama dengan 1,5 meter per detik, sehingga bisa dikalikan 2 saja gitu ya. Atau ini juga sudah ada knotnya di sebelah kanannya, yaitu sekitar 28 atau 33 knot ya. Dengan deskripsinya kita lihat di laut deskripsinya, misalkan skala 0 itu calm, sea like a mirror gitu ya. Sedangkan skala 7 itu sea change of within from, cuma memang agak kesulitan ya untuk menginterpretasi keadaan laut dengan bahasa Inggris ini gitu ya, sehingga untuk mempermudahnya diberikan gambar-gambar ya. Ini ingat 0 sampai 12 ya petanya. Nah, untuk mempermudah tadi adalah gambar seperti ini. Contoh ya, kita ambil ini force 4, ketinggian gelombangnya maksimum 1,5 meter, kecepatan angin 11-16 knot, ombak kecil mulai memanjang, garis buih terbentuk. Jadi kondisi laut seperti, jadi tinggal lihat saja. Biasanya peta-peta tentang state of sea ini ada di bridge ya, di bridge di kapal-kapal dikasih. Cuma di sini hanya sampai force 11 ya. Nah, kalau Anda lihat di sini hanya sampai force 11. Tapi sebenarnya 0 sampai 12 ya. Anda bisa googling di 12, mungkin pada saat 12 yang moto udah nggak sempat lagi karena sudah hurricane gitu ya. Ini state of sea. Kemudian bagaimana menggunakan instrumen? Untuk menggunakan instrumen namanya adalah anemometer. Kita sudah pelajari pelajaran tentang shipboard meteorologi instrumen di pelajaran sebelumnya ya. Jadi ini sensornya biasanya ada di atas anjungan, di atas ya, paling atas sensornya tapi bisa dibaca display di bridge gitu ya. Itu yang wind vane untuk mengukur kecepatan anginnya. Kemudian yang anemometer itu arahnya ya. Cup counter buat kecepatannya. Nah, ini model pengamatan wind vane anemometer yang menggunakan portable ya. Biasanya portable buat di lapangan. Kalau di kapal menggunakan yang tadi itu. Kemudian ini cara menggunakannya. Kalau yang portable tinggal di arah haluan kapal dibaca, kemudian dilihat aja dengan digital. Bahkan sekarang sudah digital, sudah banyak ya. Tapi mostly kapal hanya menggunakan yang di bridge saja membaca. Nah, ini sebenarnya. Jadi
pada saat mengamati arah dan kecepatan angin di atas kapal yang sedang bergerak, yang bermanuver, angin yang tercatat atau dibaca di bridge itu sebenarnya adalah bukan angin yang sebenarnya, atau kita istilahkan dengan relative wind atau apparent wind ya. Kenapa? Karena yang tercatat itu terpengaruh oleh pergerakan kapal. Misalkan kapal itu bergerak ke arah barat, angin tercatat dari selatan, sehingga sebenarnya itu angin yang tercatat bukan terhadap true north, tapi terhadap pergerakan kapal yang ke arah barat tadi gitu ya, sehingga perlu dihitung ulang gitu ya. Nah, cara menghitung, jadi angin yang tadi yang masih terpengaruh pergerakan kapal itu disebut dengan apparent wind atau relative wind, sehingga kita diperlukan true windnya, menghitung true wind atau arah angin sejati atau arah angin sebenarnya. Nanti kita coba dalam praktek, nanti Anda coba dengan soal ya. Ada 4 metode ya, yaitu metode menggunakan menghitung true wind. Nah, biar Anda fokus ya. Oke. Metode parallelogram, kemudian metode tabel, ada metode wind plotting board, dan menggunakan software. Yang paling mudah software ya, tapi nanti di perusahaan kapal Anda tidak semua pakai ini ya. Oke, ini adalah metode menghitung true wind menggunakan metode parallelogram ya. Jadi mengilustrasikan dulu di mana A, B adalah arah kecepatan kapalnya, kemudian di A itu ada arah angin tercatat. Kita mencoba mencari CA, arah angin sebenarnya ya. Oke, nanti kita coba ini. Yang kedua metode, ini masih metode parallelogram. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya hanya menggunakan rumus cosinus dan cosinus. Ya, rumus cosinus digunakan adalah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat min 2AB. Kemudian kali 2AB kali AD cos BAD ya. Dan rumus sinus kemudian, yang sinus, jadi yang atas itu untuk mencari kecepatan anginnya, yang sinus untuk mencari true windnya. Nah, tapi true windnya nanti tidak langsung ditemukan ya, mesti ada interpretasi selanjutnya. Nah, ini kita menggambarkan ilustrasi seperti ini ya. Jadi andai AB itu pergerakan kapal menuju ke arah barat 90 derajat berarti, kemudian DA adalah arah angin yang tercatat di bridge yang relative wind, kita mencoba mencari CA-nya, true wind-nya. Setelah nanti hasil ini didapat, ada 2 ketentuan yang mesti Anda ikuti, yaitu yang pertama, hal pentingnya adalah jika arah angin yang terukur terhadap haluan kapal antara 0 sampai 180 derajat, berarti di sebelah kanan haluan kapal, maka berlaku rumus berikut ya, di mana arah anginnya adalah arah haluan kapal plus atau ditambah dengan arah haluan kapal yang didapat tadi. Sebaliknya, jika angin yang tercatat di bridge itu angin relatif ya, 180 sampai 160 arti di sebelah kiri haluan kapal, maka yang berlaku formulanya adalah true wind-nya sama dengan arah haluan kapal dikurangi arah haluan kapal terhadap arah true wind terhadap haluan kapal gitu ya. Nanti kita coba diingat nanti. Kemudian yang kedua adalah metode tabel. Metode tabel itu sebenarnya sama hasil dari metode parallelogram. Ya, jadi hasil perhitungan kosinus dan tadi dimasukkan dalam tabel. Mungkin biasanya pelaut-pelaut senang menggunakan ini karena tidak perlu menghitung, langsung dilihat tabel. Bahkan sekarang Anda dengan menggunakan Excel sudah bisa menuliskannya dalam software Excel, dari semua detailnya bisa dilakukan. Nanti kita coba ada di akhir presentasi ini. Nah, ini contohnya ya, menggunakan tabel ya. Contoh saya zoom ya. Yang A itu adalah kecepatan kapal. Yang simbol B adalah arah angin terhadap haluan kapal. Jadi apparent wind-nya atau relative wind. C, kecepatan angin dalam knot, ini C ya. Kemudian yang D, arah angin terhadap haluan kapal derajat, dan E agar kecepatan angin. D itu adalah true wind-nya gitu ya. Menggunakannya gampang, tinggal mencari titik temunya antara B dan C ya. B dan C, nanti titik temunya adalah itu. Tapi ini baru sampai true wind terhadap haluan kapal, belum true wind terhadap
true note-nya. Nanti kita coba di latihan ya. Yang metode ketiga menggunakan floating board atau maneuvering board. Ini biasanya kawan-kawan pelaut yang kawan-kawan dari angkatan laut yang suka menggunakan ini ya. Oke, sorry ada gangguan WA masuk ya. Saya matikan dulu paket datanya. Oke. Nah, ini yang keempat menggunakan software. Ini salah satu software, nggak tahu sekarang masih free nggak ya. Starpad biasanya sudah pada komersial, jadi mesti beli. Mudah menggunakannya, tinggal klik. Nah, ini kalau kita tatap muka bisa kita tunjukkan nih penggunaan ini. Kebetulan Bapak ada software yang berlisensi tentang ini. Tapi biasanya kapal-kapal riset sudah menggunakan ini. Kapal-kapal besar juga sudah menggunakan. Nggak tahu dengan kapal-kapal Anda nanti pada saat Anda mau perala nanti ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh menghitung ya. Kita coba menghitung sehingga tolong dipahami ya. Kenapa ya kita belajar filosofi dulu menghitung, baru nanti kita menggunakan software ya di semester 8. Jadi Anda tahu penggunaannya dulu. Selalu diingat ilustrasi. Jadi menggambar ini adalah mempermudah Anda mengilustrasikan ya. Contoh, saya Bapak kasih latihan soal ya. Bisa dicatat ya. Misalkan diketahui arah kapal itu 90 derajat, yaitu AB ya. 90 derajat berarti ke arah timur ya. Dengan kecepatan angin 15 knot. Berarti haluan kapalnya ke timur 90 derajat, AB-nya adalah kecepatan kapal ya, kecepatan kapal 15 knot. Kemudian DA adalah arah angin yang terukur di kapal, di bridge ya, yang kita sebut relative wind ya. Relative windnya adalah arah anginnya 30 derajat nih ya, 30 derajat ya. 30 derajat. Kemudian kecepatannya 24 knot. Ini adalah apparent atau relative wind. Pertanyaan, carilah true windnya. Nah, gitu ya. Jadi dari gambar sederhana ini kita coba selesaikan ya. Jadi diulangi, diketahui haluan kapal, arah kapal 15 knot. Kecepatannya ke arah timur 90 derajat, di mana arah angin yang tercatat atau apparent wind di bridge adalah 30 derajat dengan kecepatan angin tercatat 24. Hitunglah true windnya. Nah, kita ilustrasikan true windnya adalah CA ya. Nah, kita coba garis. Jadi seperti trapesium ya. Jadi kita menyelesaikan rumus trapesium, ada AB, ada CD biar lebih mudah karena menggunakan kosinus dan sinus. Nah, jadi yang kita ketahui adalah sudut BAD. Sudut BAD 30 derajat tadi ya. Sudut BAD adalah arah angin yang tercatat di bridge. Kemudian kita ingin mencari true wind. True wind kita asumsikan sudut CAB ya. Sudut CAB, kita mau cari sudut CAB ya. True windnya DD. True itu adalah DD itu direction ya. Nanti kita akan belajar sandi juga. Nah, AC sama dengan BD ya, karena berseberangan ya garisnya sama sisi. Kemudian untuk mencari sudut CAB kita harus mencari sudut CAD dulu, karena sudut CAB adalah sudut CAD ditambah sudut BAD ya. Yang warna putih ini ya, dengan ini ditambah ketemunya ini ya. Nah, ya. Oke, nah, sudut CAB sama dengan sudut BAD ditambah sudut CAD ya. Ini ya, kita cari. Oke. Untuk mencari sudut CAD, karena nilainya belum ada semua di segitiga CAD, kita menggunakan sudut BDA. Kenapa? Karena sudut BDA ini adalah sudut perseberangan dengan ini. Ini nilainya sudah ada, jadi kita bisa cari ini. Jadi yang kita cari adalah sudut BDA ya, dengan rumus kosinus ya. Nah, kita coba ini sudah Bapak hitungkan. Jadi sorry, ada yang hilang kayaknya satu nih ya. Latihan soalnya ada yang hilang. Oh, enggak benar ini ya. Ini dia menghitungnya ini ya sebenarnya. Sorry ya, slide-nya tertukar ya, tapi kurang lebih seperti ini. Oke, ini nanti mencari sinus ya, harusnya mencari yang ini dulu ya.
Yang tadi salah tempat. Jadi mencari menghitung angin sebenarnya dulu dengan BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat min 2AB cos P ada. Tinggal dimasukkan aja BD-nya, AB-nya sama dengan 15 tadi ya, kecepatan AB, kecepatan kapal. Tambah AD 24 kecepatan angin yang terukur, dikurang 2 kali 15 24 cos 30. 30 dari mana? 30 adalah arah angin apparent wind atau relative wind yang terukur. Dicari WD kuadrat sehingga didapatkan 13 knot kecepatan true wind 15. Nah, sudah dapat ini untuk kecepatan. Kecepatan biasanya tidak akan masalah, yang akan masalah adalah arah anginnya. Ya. Bayangin 13 knot ya. Kalau tadi diukur 24 knot ya di bridge, ternyata setelah dihitung 13 knot gitu ya. Jadi berbeda sangat jauh. Nah, kemudian kita mencari sudutnya. Kita kembali back ya. Nah, ini sudutnya adalah ini. Menghitung arah angin sebenarnya menggunakan sinus. Kan kita tadi mencari sudut BDA ya. Kita lihat BDA nih, BDA ya. Menggunakan sinus ya. Rumusnya kita ambilnya langsung sin BDA sama dengan AB sin DAB dibagi BD. Kita masukkan AB-nya 15, sinnya sin 30 dikurang BD. BD-nya tadi dapat 13 dari sini ya, 13 ya. Nah, 13 sehingga hasilnya dicari sin BDA sama dengan 15 sama dengan 0,563. 0,563 ya. 0,563. Nah, itu dapat 34 derajat. 34 derajat cara gimana? Dari kalkulator Anda inversin ya. Inversin 0,563 hasilnya 34,2. Nah, itu sudah dapat true wind-nya. Tapi itu true arah angin terhadap kapal, belum terhadap true north. Itu yang Bapak bilang tadi berlaku. Sehingga 34 itu baru arah angin terhadap kapal ya, yang ke arah kapal tadi bergerak ke arah timur. Sehingga perlu dihitung ulang dengan menggunakan ketentuan yang tadi ada dua ya. Dimana kalau di sebelah kanan kita ditambah, kalau sebelah kiri haluan dikurang. Nah, karena sudut yang tercatat adalah 30 derajat, berarti dari sebelah kanan haluan kapal, sehingga kita gunakan plus. Dengan rumusnya adalah true arah haluan kapal ditambah terhadap kapal. Jadi true anginnya sama dengan haluan kapal 90 derajat ditambah ya 30 derajat plus 3428. 30 derajat dari mana? 30 derajat adalah tadi sudut yang tercatat ya. Kembali ke sini kalau lupa. Nah, ini dia ya. Sudut CAB sudut sama dengan sudut BAD tambah CAD. Nah, BAD-nya 30, CAD-nya yang baru kita dapat tadi. Sehingga 30 derajat tambah 3428 adalah 64 sekian. Sehingga 90 derajat tambah 64 sama dengan 154,28. Nah, ini adalah arah angin sebenarnya. Jadi true wind-nya kita dapat kecepatan anginnya 13 knot, arah anginnya 154. Padahal tadi waktu relative wind tercatat arah anginnya 30 derajat. Setelah kita hitung terhadap kapal ternyata 154. Dan kecepatan anginnya yang tadinya 30 derajat setelah kita hitung 13 knot. Nah, inilah salah satu menghitungnya. Nah, untuk memperbuat Anda latihan ini sambil dipahami ini ya. Anda coba lihat soal latihan soal 2 ini sama sebenarnya ya. Cuma soal mungkin dicatat soalnya ya. Oke, mungkin saya akan kembali. Oke, ini buat latihan Anda kerjakan. Misalkan ini sama soalnya dengan yang pertama, diketahui diketahui kapal bergerak AB ke arah timur 90 derajat dengan haluan kapal sama 15 knot, sama dengan latihan soal pertama ya. Angin yang tercatat adalah 330 derajat. Kalau tadi 30, sekarang 330 derajat, berarti sebelah kiri kapal. Kecepatan angin yang tercatat di bridge 24 knot ya. Jadi sama, cuma beda arah anginnya. Kalau tadi arah angin 30, kita coba arah angin 330 di sebelah kiri. Kita pengen hitung di sebelah kiri. Ini sudah Bapak ilustrasikan gambarnya kurang lebih seperti ini. Sama, nanti cari BD kuadratnya pakai kosinus, kemudian cari sinusnya, tapi sinusnya 330 ya. Hitung true wind-nya. Nah, ini buat latihan. Silakan dicoba. Berarti pakai menggunakan yang kalau tadi plus sekarang minus gitu ya. Lihat saya sebelumnya. Nah, sebenarnya hasilnya sudah ada nih. Ini kalau menggunakan tabel seperti ini ya. Tadi Bapak lihat cari itu. Nah, tuh. Jadi ada 64 dan 13 ya. 64 dan 13 nih. Nah, ini sebenarnya cara menggunakan tabel ya. 24, 30, angin 15 knot.
kecepatan terjat 24 knot dia 30 yang 64. Nah, tapi di sini masih menggunakan 90 plus 64 154. Kalau di kiri kapal 90 kurang 64 sama dengan 26. Tapi Bapak minta Anda jangan menggunakan tabel, tapi coba menggunakan perhitungan yang tadi dulu untuk latihannya. Oke, sementara itu dulu yang mungkin agak sulit ya, tapi coba dipahami, dicoba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi di @link ya. Itu saja, terima kasih, selamat siang.